Kita ternyata sudah masuk ke dalam game yang keempat. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi langsung kita masuk ke dalam map keempat kita, Miramar, dan ini dia. Oke, Miramar cukup adil kali ini Om. Pesawatnya dari kampo militer ke arah prison. Tapi zonanya kita belum tahu ya. Kayak tadi tuh adil, Vikendi tuh ngejongklang di ke bawah ya kan. Iya, suka ngejuk ya dia ya. Iya. Di gocek gitu semua pemain-pemainnya. Dan ya sekali lagi memang ini adalah fair flight untuk ke-16 tim. Membelahnya itu juga fair banget ya kalau kita lihat. Karena ya mau gimana lagi nih kayak belah. Kalau kalian orang perfeksionis ya ini udah pas lah harusnya lah. Gak gatel gitu mata buat dibenerin lagi. Dan Bigetron mereka pasti bakal turun ke Pekado, bakalkah sama kembali semuanya untuk ke-16 tim kita. Dan karena ini map cuma dimainin sekali, bisa jadi ada satu strategi rahasia yang dipakai oleh tim-tim tertentu yang kita nggak tahu siapa. Gimana Om strategi rahasia Om? Ya semisal gini loh, satu map kan, jadi satu map nih mereka suka turun di El Pozo misalnya kan. Kayak kemarin aku lihat RRQ di El Pozo nih, hari ini apakah mereka bakal ada di sana gitu. Biasa sih emang udah steady, dia nggak pernah berubah tempat sih. Nah, siapa tahu dia punya satu strategi rahasia khusus untuk hari ini aja gitu. Oh, maksudnya nge-cut pergerakan dari posisi pertama gitu. Kita kan nggak tahu kan siapa yang bakal ngebuat kayak gitu loh. Tapi kalau lihat pergerakannya masih sama Om. Sama sih, tapi circle-nya nih yang kayak gini-gini nih yang kita bilang nih ya. Kayak hari ini nggak bete nih pilotnya, cuma circle-nya bete. Kamu kok turun di tengah terus? Udah aku belokin. Nah sekarang di bawah nih yang seru nih. Iya, benar. Dan kali ini tim-tim yang berada di luar zona tuh kayak RRQ, Mega. Kalau RRQ sih terpantau ya. Sejauh apapun mereka berada di luar zona, mereka kayak semenit 2 menit mereka langsung masuk ke dalam zone. Itu yang mereka nggak pikir panjang. Dengan utility seadanya, pas-pasan mereka pokoknya gue terabas aja lah langsung masuk tengah. Oke, siap. Siap, mantap. Dan KOG Valdo sudah langsung membuka serangan juga. Armjon ternyata di pick. Masih terknock out oleh Konsep. Akankah menjadi trigger untuk maju ke depan? Kali ini Konsep masih loot dulu sebentar. Ada AKM di bawah. KOG belum kelihatan juga taringnya. Yang menurut gue nih KOG sebenarnya itu kayak kemarin kan juara tuh ngegeser RRQ kan pas di juara di SEA. Ya kan kayak yang disindir sama BTR, akhirnya temen baru datang nemenin gitu kan. Bisa juga lo Tong ya Tong. Oke, dan Armjon bakal di revive sih, gak ada apa-apa. Ini di luar kota Los Leones ya kalau gak salah ya. Iya. Seharusnya bisa di trigger ya untuk maju. Ini kostumnya mahal nih by the way. Mahal. Mehong ya. Oke, udah di revive Armjonnya tanpa ada equipment sama sekali loh. Iya, gaji bayaran caster gue kalah kayak sama baju kan. Dan dari Armjon sudah berhasil lagi di revive dan tidak ada pertumpahan darah yang lebih dari KOG dan juga Valdus di sini. Nampaknya dari kedua tim memang bermain cukup objektif dari game-game sebelumnya. Mereka menghindari clash awal. Ya rugi dong clash awal kayak 50-50 lo dapat kill point tapi lo kehilangan 2 player, lo bisa nggak sih main sampai late game? Iya. Ya udahlah, ini kayak santai, knockout 1. Komponnya masih banyak, gak usah rebutan dulu, santai aja. Oke, kita ngelut. Kayak yang aku bilang, 3 game sudah berlalu, 10 menit awal itu kayak bener-bener faktor yang X lah. Kalau mereka bisa dapetin banyak senjata, Helm Flash-nya juga wajib untuk di level 2. Karena sebenarnya di 10 menit awal itu kalau mereka bisa maksimalin, itu gak ada apa-apa sama sekali. Betul. Dan yang catatan gue juga di Miramar selama PMWL, nggak selama PMWL sih, beberapa PMWL ini, senjata-senjata DMR itu kurang banget dipakai. Entah ini menurut gue catatan untuk Tencent nih, untuk ngebuff seperti SLR ataupun SKS. Kalian jarang gak sih kalian? SKS jarang, SLR sering. SLR masih sering, tapi gak tau udah kelihatan gak kesini. Gue ngeliatnya cuma mini sih, mini itu masih beberapa dipakai. Soalnya memang itu dari recoilnya juga, damage-nya juga kayaknya ini aja, apik-apik aja ya, kayak balance gitu. Tapi kalau ada SLR itu kan recoilnya keras banget, tapi emang kalau sekali kena lo dua kali pelornya udah jatuh gitu. Dan tapi ini jarang dipakai loh menurut gue. Ini jarang lebih karena siapa ya? M24 dengan ini. Nah, betul, sniper itu. Ya. Mungkin jadi M16 ya, dari tapping. Iya. Itu yang menurut gue PR untuk Tencent, SKS dan SLR itu di buff lagi. Hei, kamu kok nge-request ya? Biarkan mereka bermain. Biar lebih apa ya? Biar lebih berimbangnya semua senjata tuh kepake gitu loh. Semua senjata kepake, tapi kan udah di buff semua kan? SMG udah di buff. SMG oke lah. Biar bisa ngimbangin rifle ya. Iya. Tapi kalau DMR itu kayak harus dikit di buff. Karena DMR kalau sampai di buff damage-nya ditambahin dikit aja itu serem banget. Mungkin recoil sih. Kayak mini dulu, kamu ingat gak sih awal-awal yang mini semua pakai mini? Iya betul. Iya kan? Semua mini itu serem loh, itu yang meta yang itu.
Semua Kayak- mini pakai. Iya sakit banget. Ada siapa? Ada apa nih? Mini aja tuker. Apa tuh AKM? Tapi- apa itu M4? Masih dipakai sama Zuxi sih. Zuxi yang langganan pakai mini di Erangel kalau gue lihat beberapa kali dan itu efektif. Dan gue juga nggak nyangka ya DMR seperti itu dipakai oleh Zuxi. Soalnya kita tahu Zuxi itu kan tandem depan. Tandem depan. Dia bisa di mana-mana, men. Iya sih. Itu bagusnya loh. BTR Iya. itu bisa di mana-mana. Rollnya aja bisa berubah gitu kan. Iya. Dan dari OR belum galak ya Om. OR iya nih. Belum galak seperti weekend sebelumnya. Malah weekend pertama opening weekend yang galak banget sampai Jill bisa clutch TS gitu kan. 1 lawan 3 dan bisa bermain sampai late game terus. Tapi kali ini mereka bermain masih belum maksimal tapi 2 game belakangan udah mulai naik dan tadi posisinya udah keempat overall ranking kalau nggak salah gue. Orange ya. Orange. Orange. Nah, banyak tim. Oh, tumben RRQ masih di luar ya. Memang gitu dari kemarin kan? Enggak, biasanya El langsung Pozo. masuk ke dalam. Kalau Miramar nggak tahu ya. Om Awal lebih ini kali. Dari sini karena mungkin karena flat patch-nya pattern-nya kan tadi aman-aman damai ya untuk keempat tim yang ada di luar mereka masih bisa late rotation aja santai aja dan BTR juga bakal nge-cut. BTR itu lebih ke arah habis dari PKD ngeloot mereka bakal turun ke LL tapi di luarnya nggak masuk ke dalam. Itu kayak pattern dari BTR sendiri dan Valdus dengan tim IND juga lagi duel knockout satu tim IND-nya. Masihkah duel lanjut? Belum. Dan ini juga masih zona pertama, jadi kayaknya masih belum ingin melancarkan serangan yang lebih. Mungkin kalau penempatan spot enggak lah. Kayak kemarin juga kayak BTR sama GXR kayak ingin rebutan spot. Tapi pas udah zona bergerak lagi, next cabut. Mereka bermain Cabut. objektif lagi. Tapi emang semestinya bermain seperti itu sih. Tapi dari PMWL juga yang gue bilang, hampir semua tim bermain tuh semuanya langsung masuk ke dalam circle. Jarang banget yang berada di pinggiran-pinggiran nge-scraping. Paling hanya tim-tim yang jauh tempat lootingnya seperti YND dan Mega tuh. Kalau YND kan Novo, Mega, SNB. Kebalik ya kedua. Gue ngetes sama Mawa dong, gue diledekin sama Mawa. Ya dan TSM RCS ini ya udahlah ya 10 menit awal. Gak ada apa-apa nih ya. Oke, kita chill. Mungkin lebih ke arah 15 menit dan box jatuh dari kendaraan dan TSM ketemu dengan RCS juga ada duel dan langsung SLR. lupa SLR. Akhirnya dipakai. Panjang umur kan? Panjang umur Oh. kali ini. Gue omongin kali, gue disindir nih sama casternya. Nah, habis diomongin ya. Oh ini caster apaan sih? Bilangnya gak ada DMR, langsung pakai dia SLR. Enggak, soalnya sniper yang gue sering lihat jarang banget DMR dan kali ini dipakai oleh Luva dan kembali ke TSM yang tadi di-cut rotasinya oleh tim RCS dan Zen Zigat di situ cukup terjebak di masa lalu Om. Hai. Oke, dan dari RRQ duel dengan Yudu, kedua tim masih ada di luar dari circle dan dengan hilangnya satu orang masih knockout dari Yudu tadi belum di finish karena kill feed-nya belum keluar dan Rex langsung di finish juga. Jumper masih tertahan di bagian bawah. D2E bakal nyamperin kotak ya, mau unboxing sebentar. Iya, Mana dia? Kotaknya mana? Udah diklasin aja kayaknya. Oh dan enggak sih, dia udah grouping di atas. Jumper nggak ingin melakukan banyak pergerakan, vehicle juga nggak ada, cukup struggle. Ini rekan timnya mana nih? Udah mati kan tadi? Yang Satu orang. lain-lainnya. Udah ditinggal, bye-bye. Gila. Jauh loh Miramar lah, ojek online nggak ada. Dia kayaknya dia bisa telepon nanti kan. Halo, tolong jemput saya di sini. Dan RRQ bakal kabur aja karena mereka memang masih berada di dalam blue zone, jadi gak terlalu aman juga. Mereka memilih jalan yang sangat jauh ya ternyata ya, muternya dari arahnya juga. Dan what? man. T1, yes. T1 kembali berjumpa dengan BTR dan T1 yang lagi-lagi membuka opening kill kepada tim BTR juga. Oke, musuh hari ini untuk Bigetron adalah tim T1 yang dimana sebelumnya itu box biasanya. Mereka selalu rotasi bertemu box, tapi kali ini T1 dari Erangel pertama ya. Luxi, atau di cut, di situ di farm, itu juga surprising banget dan gue kesel banget sama mau joget-joget kan gendang. Oke, dan BTR-nya juga masih parkir kendaraan mereka ya, gak ada pergerakan sama sekali. RRQ, meskipun mereka berada di dalam zona biru, tapi kita lihat pergerakan dari mereka juga cukup aman dan nyaman ya. Padahal zona biru ini kayak zona yang bisa buat kita panik, terutama di Miramar. Ini mobil-mobil biasanya ada kecelakaan tunggal yang terjadi nih. Lo lihat utility-nya, pas-pasan. Ya, pas-pasan. Ini yang gue gak apa-apa sih. agak mind blowing sebenarnya dari RRQ. Mereka berani banget dengan utility pas-pasan terus rotasi langsung cepat. Tapi kali ini agak lambat di Miramar. Tapi kalau bicara soal pas-pasan ya, kalau kita lihat tim-tim yang sudah level-level PMWL nih, pas-pasan tuh ya. Pas-pasan buat mereka adalah pas mereka butuh medkit, mereka dapat. Nah, dapetin orang maksudnya, mereka tinggal unbox aja. Nah, Tapi itu, mereka take down dulu. ya, tapi harus diimbangi dengan individual yang kuat. Tapi untuk sekelas RRQ semuanya kuat. Tapi untuk D2E kayak performanya agak berkurang, nggak seperti Gitu iya. sebelum-sebelumnya. Iya nggak sih?
Ini menurut kacamata gue. Emang kamu pakai kacamata, bro? Yoi. Wah, kapan pakai Lo kacamata? nggak tahu di luar gue pakai kacamata. Gitu. Alright, dan lanjut BTR dengan hilangnya satu pemain. Valdus juga di bawah tim IND. 4 orang ya masih kembali dan 16 timnya. Kita ini masih survive. Apakah akan ada permintaan 9 circle sampai dengan yang terakhir? Iya, Slayer serem banget tadi foto ya, kayak preman pasar bener tuh, kalau ada orang lewat pada minggir kayaknya. KOG juga di bagian atas. Ini dia main TSM sudah membuka serangan kali ini, tapping dari seorang Jonathan dan ada satu bos smoke juga. Wow, itu pertanda kalau ada orang sih. Serem banget kalau kasih Iya, smoke di sana. ini Ziga tadi yang terjebak dari masa lalu akhirnya disamperin oleh Jonathan yang vehicle-nya juga udah Banyak terexplode ya, udah bonyok. T1 tadi udah mendapatkan satu playernya, kalau nggak salah itu siapa ya tadi, TSM ya. Pokoknya adalah satu yang di cut rotasinya. Dan mereka PR-nya adalah gimana keluar dari jarak yang cukup jauh banget ini di Miramar. Dan next, tim-tim yang sudah mengamankan pesisir ada GXR, Chelsea, Mega. Ini biasanya mindsetnya adalah mengambil pesisir, backline-nya aman. Ya, Dan backline-nya mereka aman. fokusnya adalah ke front line, kemudian sisi kanan juga sisi kiri. Dan kita kembali ke arah TSM, Neo ke arah T1. Dan Neo tadi mencoba spekulasi, tapi dari arah sisi lain di situ palanya tertembak, setengah darah dihabisi. Mungkin si Matoy nembak jauh banget tadi. Oke, dan konsep juga. Tuh, senjata yang lu bilang tadi tidak dipakai. Sekarang dipakai SKS. semua lo. Lu tidak boleh protes kamu. Udah gak bisa di buff lagi. Ya udah, oke. Oke, Ya. SKS dipakai. Ya, SKS ada. SLR ada. Oke, dan Nice. dari DMR ZG juga ada. Mini juga ada. Mini juga Semuanya ada. udah ada. Sudah Oke, semuanya ada. terbantahkan semuanya. ya, M24 dan Kar yang belum. Sekarang sniper yang nggak kelihatan. Kok kebalik ya? Giliran gue ngomong gini, sniper yang nggak keluar. Aduh, oke, no problem. Dan kita lanjut ke game. TSM Jonathan masih ini berpencar jaraknya. Gimana cara lari dia? Padahal cukup jauh T1 dan tadi sebelahnya ada KOG juga bisa. Oh, gila sih, RRQ luar biasa. Mereka muternya dari El Pozo ke utara. Muncul di sana sendirian, gak ada kontestan sama sekali. Tapi jauh untuk masuk ke dalam. BTR sekarang, sayang mereka tinggal 3. Tapi kalau mereka bisa maksimalin juga lebih dalam lagi. Mereka kalau bisa pulangin box itu cakep banget. Tapi T1 ini kayak jadi batu sandungan sih. Kryptonite buat BTR pada malam hari ini. BTR inget gak di Miramar hilang 2 di awal-awal tapi chicken 2. Bisa lah. Bisa dong. Come on guys, ditekan dulu like-nya. Hashtag BTR win, hashtag Indopride, hashtag BTR take my energy. Come on. Langsung aja biar positif terus. Biar bisa stay di pucuk, biar bisa mereka juara pastinya. Dan kita kembali ke arah box. Kali ini box mereka tidak terlihat tandemnya sebagai 2 hari nih, 2 hari terakhir. Hari pertama aja mereka galak, tapi kali ini dari Valdus, Martin mencoba mengarah ke Lufa, tapi tidak sedikit peluru mengarah ke dia dan juga nggak ada damage yang masuk. Masih ada TSM Jonathan juga yang stay. Bingung deh keluar itu sama Ziga. My god, Zuxi meledak. T1 kembali, batu sandungan untuk BTR pada malam hari ini. What? Sudah 2 pemain yang dipulangkan oleh mereka. Next strategi mungkin BTR bakal memperhitungkan ini. Gawat sih. Bagaimana pergerakan dari T1. Atau T1 yang benar-benar mereka nge-cut rotasi BTR karena Enggak mungkin juga sih, kayaknya dari kemarin juga selalu berantem gitu loh. Dan Orange Viru MJ berhasil untuk di knock dengan jarak yang sangat jauh sebenarnya, karena Viru bukan yang knock out tapi Mavi dengan M4 yang dipegang oleh dia itu bakal jadi 1 poin untuk OR. Oke, dan kembali ke GXR, Charles dan juga Mega dan OR. 3 tim India ini saling adu baku hantam. GXR Charles sampai yang lebih jauh hanya memantau-mantau dan sedikit memberikan serangan senjata, tapi yang paling dekat dengan GXR Charles adalah Mega di sini dengan posisi 3 ini nggak bagus. Sekali kena bom itu kelar itu. Oke. Rox, masak-masak ini 3 playernya. Oh enggak, dia lebih memilih move, pindah daripada ketahuan posisinya di sini. Terlalu cepat nampaknya membuang flat granatnya di situ, tapi X harus berhati-hati. X stay. Nah, belum connect dan Celts dari Rox masih bertahan di bagian atas dan suara kendaraan. Mereka akan melakukan rotasi dari pihak Mega. Gak mau kontes lebih jauh lagi kepada GXR Celts. Oke, dan nampaknya zona juga sudah bergerak, nggak ngambil ke arah bibir-bibir pantai lagi, lebih ke arah tengah dengan senternya Lebendita dan RCS dan Valdus. Kalau kita lihat di maps, di mini maps itu saling adu baku hantam juga pergerakan rotasinya. Kemudian juga sinergi sini sudah adu baku hantam juga, tapi nampaknya dari tim Insidious lebih memilih bermain objektif. Mereka nggak ingin melawan Blue Zone. Mungkin utility-nya pas-pasan. Karena kalau mau main Blue Zone itu utility lo mesti penuh. Mesti banyak, mesti ekstra. Oke.
Pemawa, mentang-mentang senior, gue juniornya. Lah, kenapa Ditatar bukan gue. junior? Tapi ya balik lagi sih untuk arah rotasi yang sedang terjadi sekarang, sinergi mereka memang harus gontok-gontokan ya dengan tim IND untuk bisa lebih jauh lagi. Betul. Dari BTR dengan 2 pemain tersisa dan ini bukan kondisi menarik untuk BTR. Akankah magic dari BTR kembali bisa dilakukan untuk masuk ke dalam dan Mega spray dari arah belakang. Snakes masih bertahan, belum terknockout dengan very low SP dan Paradox yang terknockout oleh 420 Blue OP, zone. tapi zona zona menghabisi tim IND. Wow, peringkat ke-6 tadi harus tusun juga. Oh my god, oke no problem. Dan di sini Strider masih mencoba melock posisi dari Mega yang terhimpit blue zone juga, terhimpit dari jerami-jerami di sini. Setup smoke juga dilakukan untuk menutup pergerakan dan juga angle shoot dari Strider di sini. Mana dua lagi nih, Ted sama Ted lagi berenang, Austin. lagi main air. Nah, itu kemarin gitu. Itu kemarin gimana tuh? Ceritain dong. Si Ted bisa nampol-nampol gitu Om di air. Oke, kita ceritain di sini aja. Iya, Itu kemarin. iya. Kemarin biar yang kemarin, oke. Kok kamu bahas yang kemarin? Gue nyoba soalnya kok. Gak bisa gua ya? Gak bisa. Gak bisa gitu. Gak tahu, kita harus tanya sama Ted sih gimana cara dia pakai tinju tenaga dalam. Oke, Nah, kembali. T1, yes. T1 berhasil untuk merontokkan 2 pemain dari KOG. Hujan granat juga dari bagian atas. Dan akan maju ke depan dan mendapatkan korban-korban dari KOG. Kurang 1, masih bisa stay di dalam smoke. Tapi lihat T1-nya, mereka tampak strong banget di Miramar. Konsep juga bakal dipulangkan ke lobby. Oke, dan Yeonjun situ mencoba menggerakkan recallnya ke arah sub 77 dan masih cukup aman dari sub 77 dengan baginya. Tapi Boza di situ knockdown. Itu yang PR-nya langsung aja diamankan oleh T1. T1 yang kali ini mereka cukup terbakar emosinya. Mereka mengumpulkan 5 kill point cukup apik di zona keempat ini. Kalau mereka bisa bermain late game nanti, ini udah di dalam zone, mereka kayaknya bakal menghabisi dari arah timur dan juga arah sisi 24 KOG yang sisa 1. Ya udahlah. Ya, Itu dan- mungkin juga ada box juga di situ. Ya, di dalam play zone tadi Mega ya swag. Itu Ryzen di bagian belakang belum menentukan arah kapan bakal maju ke depan. Tapi pastinya di depan dari BTR sudah ada T1. 4 pemain bahkan dari T1 masih survive sejauh ini. Dan sinergi berhadapan dengan tim Secret ada Matoy. Dengan satu knockout dengan jarak yang sangat-sangat jauh sekali. MAP. M16. Oke, M16. Oke, di situ tapping-tapping oleh Matoy yang tapping-tappingnya seperti spray kalau kata orang-orang dan belum mengenai damage sedikit pun. Dan Strider tertunduk lemas, nggak ada yang nge-revive juga. SG, tapi SG ini jagoannya adalah ketika one man standing ini bertahan sampai late game. Itu Ted. Kalau apalagi kalau berenang. Tadi nggak Ted doang. Tadi itu siapa ya? Satu lagi. Itu Bukan Ryzen Ted. masih ada. Sebentar aku lagi fokus di BTR ya. Oke, Ryzen-nya Ryzen, come on. masih ada solo. T1 harus masuk lebih jauh lagi, tapi kurasa itu Labendita kan? Iya, Itu dia Labendita. cuma bakal stay di bagian atasnya sih, gak bakal terlalu jauh juga buat T1-nya. RRQ di mana? Oh, oke, RRQ di atas. Iya, RRQ Oke, di coba. utara. Dan kita kembali ke arah TSM dan juga Valdus. Ini Valdus cukup jauh posisinya, tapi dari TSM mereka cukup terbuka. Mereka harus berhati-hati karena dari arah high ground ada tim Secret juga yang sedang memantau pergerakan mereka. Begitupun dengan OR juga memantau pergerakan dari 3 tim. Banyak banget nih suara spray. Ini yakin depan nih mana yang bisa diambil nyawanya. Dan dari Valdusnya, tim Secretnya duel. Iya. Hanya ada smoke yang bisa menyelamatkan mungkin untuk tim Valdusnya. Dan lihat hujan granat sedang terjadi. You level up. Memberikan headshot ke OR. Gilnya terknockout, terheadshot. Yudu bakal harus bergerak juga. Crater bakal seru banget siapa yang dapetin bagian ujung crater. Iya, kecuali Mega dan juga Bigetron Ryzen. Gila Yang sih seru banget masih di crater tuh. Blue Zone. Oke, kita kembali ke arah Valdus dan juga TSM dan juga tim Secret. Tim Secret kemarin U-Hide bisa mendapatkan 9 kill yang pas Miramar kapan tahu tuh. Tapi kali ini tim Secret tampaknya lebih agresif. Mereka berada di high ground, mencoba membuang Fred Granat situ ke arah TSM. Mereka fokusnya adalah ke TSM dulu. Enggak. 2 split pushnya yang bagus banget. 2 ke arah TSM, mungkin 2 lagi ke arah Valdus. Oke, Menarik. dan TSM ini lebih berbaru. RRQ, Vehicle Explosion dari GXR Celts. Memotong 1 pemain dari RRQ tadi. Dan Martin terheadshot juga. Labendita bakal stack up. Ryzen, dia sudah berada di dalam blue zone. Akankah medical kitnya sempat atau cukup untuk bertahan? Ya, kita doakan saja guys. Semoga Ryzen walaupun one man standing bisa bertahan sampai late game nanti. Tentunya dengan bantuan doa. Juga mendapatkan lucky. Kayak gini kan faktor lucky kalau udah one man standing gitu kan. Apalagi masih 14 tim dengan 38 orang. Ini sulit banget. Dan kita kembali ke arah OR dan juga Ulu yang menabrak kompon dari OR di situ mencoba melancarkan serangan senjata. Ulu, Fred Granat dibuang kemana-mana. Mavi mencoba membalas juga Fred Granat dari arah kanan kiri. Tapi Ulu nampaknya lebih memilih mundur aja. Gak ingin melakukan resiko yang lebih.
Ya, dan Nah! juga dan nice grenades dilakukan dari Ulu. Mereka langsung masuk kembali ke dalam compound dan setup granat dari Mavi sekali lagi ke Ulu yang sudah masuk ke dalam kendaraan. Granatnya ke lantai 2, gak ada siapa-siapa sekarang dan Ulu udah cabut. Ulu cabut. Mereka lebih memiliki mukul mundur, tapi Mavi di situ mencoba mendapatkan mau dan berhasil. Tapi nggak bagusnya badannya terbuka. Terlihat dari arah sisi lain. Winter lebih mengamankan dirinya dan mencoba merevive rekan timnya. Dan masih ada juga dari OR sisa 2 player. Mavi nggak bisa lagi. Wow, main BTR tinggal 1, masih bertahan sejauh ini. Come on, bisa. Top 3-nya boxnya masih lengkap 4 orang. Wow, oke, masih banyak buat box gaming. Kondisi dari BTR, apakah mereka bisa masuk Ryzen? Pemain terakhir untuk BTR. Bisa. Selalu ada harapan di setiap game, selalu ada harapan di setiap match. Tapi kita kembali ke RRQ yang kali ini cukup try hard, kehilangan Beer 11-nya yang tadi, kalau nggak salah Beer 11 tuh sebenarnya sudah masuk duluan ke dalam. Tapi rekan timnya 3 di belakang itu kayak nggak bisa nyusul, ada yang ngekat rotasinya. Mungkin dari GXR Chelsea itu, dan kita kembali ke arah Valdus dan TS yang masih alot banget di situ. Matoy mencoba TP M16-nya. Wow! GG 2 player sekaligus. Wow, nice burst tadi dilakukan oleh Matoy. Langsung 2 orang juga dan OR out. BTR masih bertahan kan, masih ada Ryzen di luar sana dan no Ryzen. Ryzen tapi dapetin 1. Misil, T1 misil tadi lumayan lah. Lumayan masih dapetin 1 Nice try, hashtag nice try. Walaupun one man standing, mereka tetap berusaha maksimal guys. Beri mereka applause pastinya, tetap dukung mereka, stay positif karena kita masih ada 2 match lagi nanti, Sunhawk dan juga Irenjok. Dan kita kembali ke arah RRQ yang masih cukup try hard. Ini ancaman untuk Bigetron sebenarnya, bukan box lagi tapi RRQ sekarang Om. Ya, dua-duanya masih survive kan. Buat boxnya juga masih ada. Box bahkan dengan 4 pemain tadi masih survive di bagian kiri sana. Dan sinergi dengan 2 pemain mereka juga kali ini ada spray yang bagus dari Ted. Matoy sudah terknock out di balik smoke. Langsung keluar juga ada Yuhai, ada trade knock yang dilakukan oleh Austin. 1 lawan 1 tapi revive terlebih dahulu akan dilakukan oleh sinergi. Bersamaan juga dengan tim Secret di mana iShots langsung melepaskan smoke dan merevive 2 rekan yang sedang terknock out sekarang. Tapi kalau Austin punya granat, dia bakal ngelepasin ke bagian depan dan itu adalah granat yang sangat on point sekali. Akan connect ke Duar, mana dia? Wow, 42 damage tapi berhasil untuk di-revive ternyata. Dan Austin dengan hip fire shot maju ke bagian depan, dapetin 1 pemain lagi dan tinggal Yuhai seorang diri yang mencoba untuk kabur. Didansa oleh Austin dan meratakan tim Secret 3 pemain keluar ke lobby. Gile, permainan yang cukup sableng sebenarnya tadi dari Austin. Bantuan granatnya itu luar biasa banget. Dan akhirnya sedikit memberikan peluru dan akhirnya rata oleh Austin. Dan kita kembali ke arah tim Ulu yang saling adu trading knockdown, dan kali ini yang berada di lower groundnya yang knockdown, tadi di atas. Ini gawat sih karena boxnya RRQ-nya mereka masih stay dan bahkan kita melihat bahwa cukup aman sih. Tapi kali ini ada pergerakan dari T1 juga. Mereka akan menabrak kompon yang dipegang oleh Box Gaming. Sudah sangat-sangat mendekat sekali dari Box. Sudah knockout 2 dari T1. Mereka masih lengkap dengan 3 pemain. Tapi apakah bisa membongkar pertahanan? Break masih survive dan Break adalah salah satu M-Star yang harus dipick terlebih dahulu untuk bisa memenangkan fight-fight ini. Dari T1 knockout 1, dari Box juga. Luis di tempat yang sangat jauh dan RRQ bisa masuk dari arah belakang. Namun Ulu duel dengan sinergi. Oke, dan dari Luis nggak bisa lagi diselamatkan. Break itu mencoba melemparkan Fred granat, mengupayakan mendapatkan 1 nyawa dari T1. ZZP yang lagi knockdown. Saiden cukup struggle karena posisinya memang dari box. Lempar Fred granat terus nggak habis-habis. Gantian lagi kayak tektokannya itu pas banget. Iya, tektokan terus dia dan satu buah granat yang bakal on point banget tadi. Granatnya dari Break mengenai ZZP. T1 harus kehilangan 1 anggota. 2 melawan 3. Oke, 2 player tersisa. Oh, Yeonjun pun lagi terjatuh oleh Box. Bagus banget. Dan tersisa Saiden, 1 player aktifnya lagi. Kemudian juga Box, 2 player aktifnya lagi mencoba membuang Fred granatnya lagi. Tapi kita ke arah Ulu dan RRQ. RRQ masih stay dengan 3 playernya, masih strong banget. Dengan perolehan killnya berapa? Masih 2. Masih 2, mereka ngamanin positioning. Tapi kali ini mereka dapetin placement point juga dan Box. Kita lebih ke arah Box. Box di sini mereka lagi melakukan pressing ke T1 yang nggak bisa bergerak kemana-mana. Dan itu adalah santapan 2 poin tambahan untuk Box. Plusnya lagi adalah mereka punya compound. Meskipun kali ini mereka harus keluar dan circle-nya mengarah ke RRQ Athena. Gue tadi nggak ngeliat Pimai itu ketembak sama siapa. Soalnya gue lihat itu kalau Pimai itu sebenarnya aduh, granat yang manis dari Break. What?
Tinggal Yeonjun seorang diri yang harus kembali ke belakang untuk menyelamatkan dan pergerakan dari box. Mereka menginginkan point kill. Break sudah mendekati fire shot dari Break. Masih sempat untuk Browning dan ada backupan Yeonjun. Yeonjun dengan 2 on not out yang dilakukan. Trade knock yang sangat manis oleh Yeonjun membalikan keadaan 3 lawan 2 menjadi 1 lawan 1. Oke, Pimai sini tersisa melawan Yeonjun, tapi Pimai nampaknya nggak berani lagi, cukup ragu. Cukup ragu. Terlalu Cukup ragu. nafsu tadi dan T1 Yeonjun masih bertahan. Kali ini Seiden knock out, dia berusaha untuk merayap dan memberikan informasi kepada Yeonjun. Ada di mana pemain tersebut dan RRQ. Mereka enak banget, RRQ-nya gak perlu kemana-mana lagi. Box Loki juga di knock out oleh pemain-pemain RRQ. RRQ cukup strong, juga set up posisi yang cukup bagus. 2 di atas, 2 di bawah. Mereka bakalan luas visionnya, luas sisi bidiknya ke arah box dan juga T1 yang lagi adu baku hantam di sini mengumpat-ngumpat, mencoba mengambil 1 nyawa. Yeonjun di sini masih cukup struggle untuk mencari posisi dari Pimai di mana dia sih udah tahu sih suara kesrek-kesrek kayak gitu sih. Tapi nggak bagusnya adalah dari Yeonjun, dia harus dihantam oleh Blue Zone dan ini sakit banget, dan Pimai mau nggak mau dia harus mencuri 1 kill point lagi. Oh, langsung aja difinishkan, pulang langsung kan ke lobby di sini. Tapi PR-nya adalah dia harus ditembaki oleh RRQ, nggak bisa bertahan lagi. But 3 lawan 1, RRQ langsung naik ke atas dan winner chicken dinner untuk RRQ. Athena ini berbahaya banget. Bakal bisa mengancam posisi dari BTR. Oke. Tapi no problem. Tadi masih cukup konsisten juga Bigetron, walaupun dengan one man standingnya. Well, iya ini bahaya sih, tapi ini tetap bahaya. Masih jauh perjalanan Om, katanya Lux itu santuy aja. Betul. Tenang aja, tenang. Oke. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi, kita lempar pastinya ke analis kita. Silakan, Wolfie.